Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Di sini yang saya tanyakan, pada tahun akhir 97 Indonesia kan mengalami krisis ekonomi. Kemudian kan memicu terjadinya krisis politik dan akhirnya sampai kejatuhan seorang jenderal besar yang ditakuti, yang Indonesia mengalami krisis ekonomi sehingga dolar mencapai Rp17.000 saat itu. Kemudian mendorong Indonesia untuk berhutang kepada IMF pada tanggal 15 Januari 98. Saat itu Presiden Soeharto menandatangani letter of intent di Cendana dengan seorang direktur pelaksana IMF yaitu Michael Kamdesius yang dengan angkuh menyilangkan tangannya di dada pada saat Pak Harto menandatangani itu. Surat poinnya apa, Mas? Saya menduga kejadian Pak Harto itu memang didalangi oleh konspirasi global. Okay. Nah, yang saya tanyakan, ada masalah apa Pak Harto dengan IMF dan juga saat itu pemerintahan Bill Clinton sehingga krisis ekonomi yang ada di Indonesia menjadi krisis berkembang menjadi krisis politik sehingga Pak Harto jatuh. Dan pada saat itu kan waktu Pak Harto pada kerusuhan Pak Harto sedang di Kairo, Mesir. Nah itu kan setelah kembali bertemu dengan 9 atau 10 begawan itu, 10 begawan. Nah itu kan bisa Cak Nun menjelaskan gimana kronologinya seperti itu. Jurusan apa, Mas? Sejarah, Pak. Oh, sejarah. Ya. Ya. Sebenarnya sangat panjang ceritanya, tapi kan Anda tahu rumus kekuasaan kanan. Rumus kekuasaan kanan baik penguasaan peta keuangan, penguasaan terhadap jaringan modal, penguasaan terhadap aset-aset alam di seluruh Timur Tengah sampai ke Asia Tenggara dan utamanya Indonesia. Itu kan membuat mereka punya satu desain besar untuk supaya hegemoni mereka terhadap negara-negara yang mereka sebut berkembang itu stabil. Maka dilakukanlah berbagai macam tahap-tahap penipuan atau tipu daya jangka panjang yang luar biasa. Dari lahirnya politik kanan dan kiri, sosialisme dan kapitalisme yang sebenarnya itu juga cuman drama ya. Sampai akhirnya terpecahlah Uni Soviet menjadi Rusia dengan negara-negara yang lainnya sampai hari ini. Kemudian terpecahlah Timur Tengah sehingga mereka semua lumpuh ya, sehingga tidak punya daya antisipasi terhadap desain global itu. Termasuk yang paling mengkhawatirkan dan paling diperhitungkan adalah Republik Indonesia. Karena Republik Indonesia punya kekuatan yang berlapis-lapis yang kalau pemerintahannya bisa diakalin dan bisa dikendalikan, belum tentu rakyatnya bisa. Nah, rumus yang mereka lakukan untuk Pak Harto adalah, nek aku wis tahu ngomong biar ini loh, Indonesia aku kata kuat secara ekonomi gak masalah, asal ojo kupuluan. Dadi macan gak apa-apa tapi ojo dadi macan kupuluan. Jadi jatuhnya Pak Harto itu betul-betul hanya karena enter di keyboard komputer ya, yang menghancurkan tata keuangan negara kita di tengah ketergantungan globalnya kan gitu. Dan itu dilakukan oleh konglomerat yang menguasai dunia. Kalau kita melihat ke belakang, Pak Harto itu mulai tahun 89 dia berubah dari orang Islam Jawa menjadi orang Jawa Islam. Ini terminologi saya. Jadi saya tidak pakai Clifford Geertz ya, karena konfigurasinya aneh. Yang saya tahu adalah Pak Harto itu selama sampai umur 50 lebih itu seorang Muslim tapi Jawa. Jadi Jawanya lebih merupakan titik berat. Jadi dia seorang kejawen, seorang kebatinan. Tapi mulai 89 itu dia berubah orientasi menjadi Jawa Islam, gitu ya. Wong Jawa tapi mulai husnul khotimah dengan Islamnya. Nah, maka dirubahlah seluruh tata kekuasaannya dari Golkar ke IJMI, dari Tentara Merah Putih ke Tentara Hijau dan seterusnya. Kemudian kelemahan-kelemahan selama perubahan ini kemudian ditunggangi dan dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan global itu. Dilalah kita sendiri memang membutuhkan perubahan. Dan saya termasuk orang yang bersalah pada tahun 98. Artinya sekarang saya berpikir mending Pak Harto tidak turun sebenarnya.
nek ngene iki carane mending Pak Harto terus gak masalah. Paling gak elek tapi rotok gagah ngono lho. Ngono lho. Nek saiki iki lak wis elek, mbembet, kecerit, umbelen, wis gak karu-karuan wis. Melet-melet, alah wis. Kathoke diplotrok dhewe, wis gak karu-karuan saiki iki. Tapi saya tidak menyesali dalam arti kehidupan. Saya menyesali dalam arti rute politik saja. Kalau secara kehidupan saya sangat percaya kepada Allah, saya sangat percaya kepada penduduk Indonesia yang jumlahnya lebih banyak daripada yang pernah dicatat oleh sensus-sensus. Yaitu makhluk-makhluk yang bermacam-macam, ada Sunan Ampel, ada Sunan Kalijogo, ada Wali Kutub, ada 18 penjaga titik-titik terpenting di Nusantara yang sampai hari ini terus-menerus melakukan pertemuan-pertemuan, dan saya sangat yakin tugas saya adalah seperti yang Anda alami dan Anda lihat sendiri. Tugas saya adalah memelihara keseimbangan nasional, naik turun, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Gitu. Sampai saatnya nanti tiba di mana ada ketentuan-ketentuan baru yang sekarang belum bisa dirumuskan. Ini ya Dek ya. Benar pandangan politik itu, tapi tidak hanya itu dimensinya. Ini ya Dek ya. Oke, kira-kira seperti itu jawaban saya. Masih ada pertanyaan, tapi tolong ya. Apa tuh kan waktu 98 dulu Cak Nun ikut terlibat dalamnya kan, juga menyesali juga kan. Apakah nanti jika seandainya Indonesia ini bertransformasi lagi, entah itu dalam bentuk ideologi negara, sistem pemerintahan atau seperti apa? Apakah Cak Nun juga nanti ikut terlibat lagi atau mungkin membiarkan juga seperti itu? Makasih. Saya tidak tahu. Saya tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan, dan tidak punya kebutuhan. Saya akan melakukannya kalau Allah memerintahkan saya, dan kalau saya diwajibkan untuk bersedekah kepada seluruh rakyat Indonesia, akan saya lakukan apa saja. Sebagaimana Mak Ian ini kan sedekah gitu, ya. Tapi saya berhitung dengan 98 itu, sekarang saya berhitung lebih ruwet karena ternyata tidak seperti yang saya petakan pada tahun 98. Saya bukan terlibat, saya yang menulis surat. Saya rumuskan bersama Cak Nur Khalis Majid berdua, meskipun ditandatangani berlima. Jadi itu tidak seperti yang ditulis oleh sejarah atau oleh media massa. Itu bukan 10 orang, 5 orang kirim surat ke Pak Harto supaya Pak Harto turun. Kita kasih 4 cara atau alternatif. Pak, silakan pilih salah satu. Kemudian kita kasih surat itu lewat Mensesnek. Terus malamnya Pak Harto telepon saya, telepon Cak Nur, dia mau turun dan seterusnya dan seterusnya. Ketika wartawan ngelihat paginya tanggal 19 itu adalah ketika Pak Harto sudah resepsi, jadi bukan akad nikahnya sudah terjadi di telepon sehari sebelumnya, gitu ya. Itu pun saya menyesal karena konsep kami tidak dipakai. Konsep kami itu Pak Harto turun, kabinet bubar, MPR bubar, DPR bubar. Kita menyiapkan 45 orang anggota komite reformasi yang akan kita angkat pada tanggal 21 Mei 98 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang bersidang hari itu juga. Begitu Pak Harto meletakkan jabatan, MPRS itu kemudian akan mengangkat kepala negara sementara, ya, hari itu juga, dengan memberi tugas agar menyelenggarakan pemilihan umum secepat-cepatnya, paling lambat 6 bulan sampai 1 tahun, sehingga betul-betul reformasi. Kalau yang terjadi kemarin bukan reformasi, itu tambal ban, gitu. Mengganti ban situ gitu, Pak. Jadi bukan reformasi. Meskipun kita tetap menyebutnya reformasi, dan saya menyesali itu. Sekarang dimensi keruwetannya lebih bermacam-macam. Kalau saya kaitkan dengan pertanyaan yang terakhir tadi, ya apa mahasiswa iki ndelok kahanan carut-marut kayak ngene iki. Menurut saya, selama Anda kuliah, kalau Anda mau demo seperti 98, tidak ada entitas mahasiswa secara nasional. Jadi Anda tidak akan mampu mencapai itu dalam beberapa tahun. Karena tidak ada kekompakan dan kohesi kekuatan kelima, ya, kekuatan kelima. Jadi mahasiswa itu kekuatan kelima. Ketiga itu trias politika, 4 itu pers, 5 mahasiswa. Itu teorinya, ya. Dan itu tidak bisa Anda capai karena saiki iki dewe-dewe uripe kabeh, sehingga Anda tidak mungkin mencapai. Yang saya sarankan adalah pelajarilah dengan seutuhnya, selengkapnya, sebulat-bulatnya sebenarnya apa problem bangsa Indonesia itu. Jangan punya keinginan menjatuhkan presiden. Saya tidak setuju kepada kudeta, saya tidak setuju kepada peralihan kekuasaan. Kalau yang saya lakukan itu mengakibatkan presiden jatuh, tidak ada masalah. Ngerti ya maksudnya ya? Aku gak kepingin uang pegatan, tapi nek sing tak lakon iku nggarai dhek pegatan urusane dhek.
Ngono rek. Beda ya Mas ya. Jadi aku gak kepengin sogeh, tapi mergo aku ki sregep terus akhirnya kepeksa sogeh siapa meneh. Upamane lho ya. Jadi harap tahu beda antara tujuan dengan jalan. Gitu ya Dek ya. Oke. Kira-kira gitu. Pasti tidak lengkap, tapi mudah-mudahan Anda terus pelajari. Itu Indonesia itu tidak hanya suksesi, Indonesia itu the whole thing, semua dimensinya. Sekarang itu kerusakannya sudah sampai cara berpikir, sudah sampai cara hidup, sudah sampai ngomong Tuhan aja material, ngomong surga pun material. Sudah, kita ini sudah sakit luar biasa. Semalam di Padang Bulan saya simpulkan, Indonesia adalah pasien yang sangat sakit, hampir lumpuh. Tapi dia tidak tahu sakit apa sehingga dia tidak bisa milih dokternya yang mana. Dan puncak penyakitnya adalah bahwa dia tidak tahu bahwa dia sakit. Wis angel banget itu bisa. Tetapi saya tidak khawatir. Karena kita tidak hidup sendirian. Kita tidak hanya manusia yang hidup di Indonesia. Indonesia ini adalah tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bergaul dengan semua makhluk-makhluk itu. Nah, aku tenang-tenang ya, gak masalah. Sing penting awakmu seimbang uripmu, tangguh, hatimu jembar, pikiranmu cerdas, mentalmu tangguh dan wani menderita. Dan kalau kamu wani menderita tidak berarti Anda akan menderita. Iki lho salah ya arek. Rumangsamu nek kon wani melarat terus melarat, gak. Justru mergo kon wani melarat terus gak melarat-melarat malahan. Ngono urip iku. Ngono rek. Nek kon wani ambil keputusan tidak berarti kamu akan menanggung resiko seperti yang kamu bayangkan, enggak. Anggitmu Gusti Allah gak sayang awakmu ta. Kamu juga gak percaya karo Gusti Allah. Gitu loh. Begitu engkau setia kepada Allah, Allah akan memberi kelimpahan-kelimpahan kepadamu yang kamu tidak berani ngarani tapi akan mendapatkannya. Ngono rek ya. Oke ya, oke. Assalamualaikum. Selamat datang di Pewaling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2017. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut ini ulasan, rangkuman, dan pointernya. Inti dari video ini adalah respon jawaban dari Bahnun kepada salah satu jemaah Ma'iyah yang menanyakan perihal sejarah. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, garis besar dari pertanyaannya adalah rentetan tragedi 98 yang diawali dengan krisis moneter dan diakhiri dengan lengsernya Pak Harto, kemudian ditutup dengan reformasi. Menurut penanya, itu semua sebenarnya adalah konspirasi yang sengaja dibuat untuk melengsarkan Pak Harto. Dengan cara Indonesia dibuat bangkrut hingga dolar menyentuh angka 17.000 sehingga mendorong Indonesia untuk berhutang kepada IMF. Garis besar dari pertanyaannya adalah, ada masalah apa sebenarnya antara Pak Harto dengan IMF dan pemerintahan Bill Clinton kala itu sehingga krisis ekonomi di Indonesia menjadi bargaining dari lengsernya Pak Harto. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, pada saat-saat genting 98 itu, sepulang Pak Harto dari Kairo, Mesir, kan Pak Harto langsung bertemu dengan 9 orang, yang salah satunya adalah Cak Nun. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana sebenarnya kronologinya hingga akhirnya Pak Harto bertemu dengan 9 orang atau yang disebut dengan 9 begawan pada saat-saat genting 98 itu. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah garis besar dari respon jawaban yang Bahnun tawarkan. Pada tahun 2023, genap 25 tahun sudah rezim Orde Baru tumbang. Lebih tepatnya adalah pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden kedua Republik Indonesia yakni Pak Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Tekanan publik dan tokoh masyarakat
membuat Soeharto yang tak tertumbangkan selama 32 tahun akhirnya pun lengser. Sebenarnya proses itu cukup alot. Pasalnya, meskipun kala itu demo sudah terjadi di mana-mana, namun Pak Harto belum kunjung juga meletakkan jabatannya. Bahkan, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa meskipun korban sudah berjatuhan di mana-mana, namun Pak Harto masih belum meletakkan jabatannya. Sehingga sejarah yang dituliskan bahwa mahasiswalah yang melengsarkan Pak Harto rasa-rasanya tidak tepat-tepat amat, meskipun tidak salah-salah juga. Pasalnya, demo dan kerusuhan terjadi sebenarnya sudah cukup lama. Namun, Pak Harto masih memiliki power yang kuat, dan itu tergambarkan dengan para pendemo yang tidak segan-segan didor oleh Petrus. Bahkan sudah rahasia umum bahwa para pendemo itu dikejar sampai ke kampus-kampus. Salah satu yang terkenal adalah tragedi Trisakti. Kala itu, para pendemo pun terpojok dan harus sembunyi di kelas-kelas untuk menyelamatkan diri. Jadi bisa dibayangkan, kala itu sebenarnya Pak Harto masih cukup memiliki power untuk mengatasi mahasiswa. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa pemerintahan Orde Baru terkenal dengan kediktatorannya. Sehingga mereka tidak segan-segan untuk mendor siapapun saja yang berani menentang. Sehingga rasa-rasanya tidak sulit untuk membereskan mahasiswa. Meskipun sebenarnya juga tidak salah jika sejarah mencatat bahwa mahasiswalah yang berhasil melengsarkan Soeharto. Hanya saja itu tidak akan terjadi jika Pak Harto tidak legowo dan mau meletakkan jabatannya. Artinya adalah bahwa sebenarnya ada beberapa lapisan lain yang tak tercatat sejarah yang juga bersama-sama berhasil melengsarkan Orde Baru. Dan salah satunya yang tak tertulis dalam sejarah adalah Mbah Nun. Beliau adalah salah satu tokoh nasional yang kala itu turut mendesak Pak Harto untuk turun dari jabatan presiden. Selain itu, juga ada beberapa tokoh lainnya seperti Nurholis Majid, Abdurrahman Wahid, Ahmad Bagja, Ali Yafi, Anwar Harjono, Ilyas Ruhyat, Ma'ruf Amin, dan Sutrisno Mudam. Atau yang juga disebut 9 Begawan atau Wali Songo. Singkat cerita, kala itu Cak Nun dan Nurholis Majid menulis surat untuk Pak Harto yang dititipkan lewat Mensesnek Pak Murdiono. Dalam surat itu, selain Mbah Nun menyuruh Pak Harto turun, Mbah Nun juga menuliskan 4 tawaran kepada Soeharto lengkap dengan caranya. Hingga pada sore hari, surat itu sampai di tangan Pak Harto. Kemudian asar beliau merenung dan akhirnya pada malam harinya beliau menelpon Cak Nun dan menyatakan siap untuk turun. Tapi dengan syarat, yakni saat mengumumkan pengunduran diri di publik keesokan harinya, Pak Harto meminta agar ditemani Cak Nun. Permintaan itu Pak Harto minta untuk menghindari segala macam kemungkinan konflik yang akan terjadi. Singkat cerita, kemudian Cak Nun pun mengajak 8 sahabatnya untuk ikut menyaksikan resepsi tersebut hingga genaplah 9 orang. Selanjutnya, keesokan harinya, barulah Pak Harto mengumumkan ke publik bahwa beliau siap meletakkan jabatannya sebagai presiden. Jadi yang diketahui media adalah pada tanggal 21 Mei 98, dengan ditemani 9 begawan, Soeharto mengundurkan diri. Padahal menurut Mbah Nun itu sebenarnya hanyalah resepsi atau perayaannya. Sementara akadnya adalah sesaat setelah beliau menerima surat dari Mbah Nun yang kemudian malamnya menelpon Mbah Nun dan menyatakan siap untuk turun. Itulah akadnya. Poin selanjutnya adalah
Mbah Nun ngendiko bahwa sebenarnya kala itu Mbah Nun sudah memiliki solusinya, alias sudah memiliki rencana untuk benar-benar melakukan reformasi. Sedikit yang Mbah Nun contohkan misalnya adalah, jadi setelah Pak Harto turun, sebenarnya kabinet bubar, MPR bubar, DPR bubar. Dan beliau sudah menyiapkan daftar 40 orang yang akan ditunjuk untuk dijadikan MPR sementara agar mempersiapkan pemilihan umum kepala negara secepat-cepatnya 6 bulan dan selambat-lambatnya 1 tahun. Namun sayang, terjadi pengkhianatan kala itu. Jadi sesaat setelah Pak Soeharto meletakkan jabatannya, banyak penyusup yang merebut reformasi dan menungganginya. Sehingga akhirnya rencana Mbah Nun gagal dan yang terjadi adalah seperti sekarang ini. Yang menurut Mbah Nun sebenarnya bukan reformasi tapi cuman tambal ban. Padahal aslinya konsep dari Mbah Nun adalah semua dibubarkan dan buat tatanan baru sehingga benar-benar reformasi. Bukan justru mengadopsi gaya kepemerintahan Orde Baru, apalagi orang-orangnya itu-itu lagi juga. Poin selanjutnya, setelah Mbah Nun sedikit bercerita tentang kronologinya, beliau kemudian mengungkapkan bahwa beliau sekarang ini menyesal kalau tahu begini akhirnya perjuangan beliau menurunkan Soeharto ditunggangi dan dibajak sehingga menghasilkan kehancuran seperti sekarang ini, maka beliau lebih memilih mending tidak apa-apa Pak Harto tidak usah turun. Karena walaupun jelek tapi setidaknya Indonesia gagah. Daripada sekarang ini sudah jelek, korup, kemenyek, umbelen, celananya dipelorot-pelorotkan sendiri, melet-melet, dan seterusnya. Mungkin maksud beliau adalah, meskipun Soeharto terkenal korup, tapi setidaknya masih mikirin rakyat. Dan setidaknya juga negara masih memiliki martabat dan harga diri di hadapan negara-negara lain. Sehingga Indonesia masih disegani. Sementara kalau sekarang ini justru malah yang terjadi adalah sudah korup, tak punya harga diri pula di hadapan negara lain. Kerjanya hanya ngemis-ngemis sambil melet-melet ke luar negeri. Poin terakhir adalah Mbah Nun juga tidak menyalahkan pernyataan dari penanya yang berpendapat bahwa awal mula perkara yang namanya krisis moneter sehingga berujung kepada lengsernya Pak Harto sebenarnya memang ada campur tangan luar. Intinya, menurut Mbah Nun, kalau kita mempelajari peta politik dunia, maka kita akan memahami bahwa di dunia ini sebenarnya dikuasai oleh segolongan orang. Sehingga tak jarang sering terjadi drama-drama dunia yang memang sengaja mereka set up untuk kepentingan mereka. Dan menurut Mbah Nun, yang terjadi kepada Pak Harto kala itu sebenarnya memang karena hal itu. Namun Mbah Nun menawarkan kepada penanya untuk mencari dan mempelajarinya sendiri. Mbah Nun juga sedikit membukakan contohnya. Misalnya, Pak Harto itu sebelum umur 50 tahun, beliau adalah orang Islam tapi Jawa. Artinya, di umur Pak Harto yang ke-50 tahun ke bawah, Pak Harto Jawanya lebih mendominasi. Namun, saat menginjak umur 50 tahun ke atas, beliau berubah menjadi Jawa Islam, artinya Islamnya lebih mendominasi. Sehingga pada saat itu Pak Harto mulai banyak membuat perubahan. Seperti misalnya merubah Golkar menjadi ICMI, merubah Tentara Merah menjadi Tentara Hijau, dan masih banyak lagi. Dan perubahan-perubahan itu tidak disukai oleh para penguasa dunia. Alias menurut Mbah Nun adalah Indonesia itu boleh maju, tapi asalkan jangan pakai kopiah. Mungkin maksudnya adalah Indonesia boleh maju, tapi jangan religius.
Jadi garis besarnya adalah memang tidak salah bahwa apa yang terjadi pada 98 sebenarnya hanyalah enter keyboard di komputer yang membuat Indonesia mengalami krisis, alias sengaja diciptakan untuk membuat Indonesia bangkrut. Dan kebetulannya lagi, kala itu kita memang sedang membutuhkan Pak Harto turun. Kurang lebih itu garis besar yang dapat kami tangkap. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sino Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.